batil batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kementerian SDM, Pak Ilham dan Pak Frida. Bapak yang wakil dari Pertamina, serta tim pengawas. Ibu Bapak sekalian, calon penerima bantuan konversi mesin konversi BBM ke DBG yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, rangkaian acara untuk penyerahan sama surat kuasa. Nah, nanti dilampirkan juga surat keterangan sakit itu dari klinik setempat ataupun dari, biasanya kalau ada yang dari, dan diolah sama sedemikian rupa sehingga kita bisa mengkonsumsi atau menggunakan gas tabung hidrogen ini. Dan bagaimana cara menggunakan LPG dengan aman dan benar? Di sini kita menggunakan peralatan LPG sesuai standar nasional Indonesia. Dan yang kedua, apabila tabung LPG dibawa pulang selesai melaut, tempatkan di tempat yang datar dan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, selang harus terpasang erat dengan klem. Jadi di sini kita ada klem. Jadi apabila mau dipasang klem, dipastikan dulu dengan erat. Apabila masih kecil dengan bocor atau ada bau-bau, itu berarti belum kencang. Dan yang keempat, tabung LPG diletakkan menjauh dari mesin penggerak atau sumber api lainnya. 6. Pasang regulator pada katup tabung LPG. Pastikan regulator tidak dapat terlepas dari katup tabung LPG. Jadi waktu pemasangan dipastikan jangan sampai nanti waktu di tengah jalan kleknya itu kendur, Pak. Tengah jalan tahu-tahu lepas, nah itu sangat bahaya. Dan bagaimana LPG itu bisa terbakar? Itu ada 3. Yang pertama oksigen, bahan bakar, dan panas. Oksigen itu biasa bisa dari udara. Bahan bakar itu ya ini LPG sendiri, Pak. Dan untuk bahan bakar itu dari rokok, asap rokok, terus korek dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kalau rokok jangan dekat dengan LPG, Pak. Terus bagaimana cara merawat tabung LPG paket konversi ini? Untuk tabung sendiri, tabung harus dalam posisi berdiri, Pak. Apabila selesai melaut, pastikan posisi saat meletakkan berdiri, jangan ditidurkan atau direbahkan atau didindingkan kalau sudah selesai. Dan yang kedua, hindari dari nyala api yang terbuka. Yang keempat, jika selesai melaut, letakkan tabung LPG di tempat yang aman. Yang aman semisal jauh dari anak-anak kecil atau tempat buat perokok dan sebagainya. Jangan disimpan di luar rumah, Pak. Nah, tahu lagi di luar rumah nanti hilang. Nah itu, terus dan pastikan ketika membeli masih terpasang seal cap. Seal cap itu seperti ini, Pak. Jadi masih ada segelnya. Jadi kalau udah ada lepas segel, jangan diterima, Pak. Kembalikan ke pangkalannya. Bisa jadi itu udah dipakai atau gunakan yang lainnya. Dan untuk selang ya, untuk selang pada saat menyimpan hindarkan dari gigitan hewan. Misal sini banyak apa ya? Biawak ya, biawak atau tikus atau benda-benda tajam lainnya. Dan jangan sampai selang itu tertindih atau terlipat. Dan lakukan pemeriksaan harian pada selang untuk mengetahui kebocoran. Dan untuk klep cincin pengaman, dia pastikan klep benar-benar terpasang erat pada sambungan antara selang dengan regulator atau konfit
dengan mesinnya itu Pak, agar menghindari kebocoran. Dan saat pemasangan, periksa selalu selang klem, valve, dan regulator. Apabila ada indikasi yang tidak beres, segera bawa ke pangkalan terdekat atau akhir untuk kebocoran tabung ini Pak. Dan itu, dan di sini kita juga nanti menyediakan 4 pangkalan Pak. Jadi 4 pangkalan itu memang khusus nelayan. Jadi di situ tidak boleh untuk rumah tangga. Ya, jadi di sini ada 4 nelayan nantinya, dan nantinya itu rencananya kita akan bikin pangkalan di 4 wilayah. Yang pertama di TPI Lama itu ada 1 pangkalan Pak. Di Pomala 1 pangkalan, dan di Tangketannya ada 2 pangkalan. Jadi di pangkalan itu nanti ada nama-nama list yang penerima tabung. Dan list itu kita dapat data dari teman-teman DKW Pak. Jadi apabila ada orang selain ada di list itu nggak boleh beli di situ Pak. Seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini hanya untuk nelayan. Jadi tidak boleh untuk rumah tangga. Seperti itu Pak. Jadi sekian cukup. Baik aja Pak, apabila nanti ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin Bapak-Bapak sudah ini Pak ya, sudah paham bagaimana mesin ini. Bapak bisa tahu cara pakainya, Bapak tahu cara sebenarnya, dan lain. Saya hanya memaparkan sedikit mengenai anjuran untuk apa aja yang disarankan dari PT Honda untuk merawat mesin Honda ini tersebut ya. Oke, yang pertama ini yang perlu Bapak perhatikan ini adalah oli ya. Karena apa? Karena mesin ini mesin diam, bukan mesin bergerak. Jadi kadang kita lupa ganti oli, lupa isi oli, tiba-tiba mesin mati tidak bisa bergerak ya, karena apa? Karena tidak ada oli. Oke, yang pertama Bapak perlu perhatikan adalah oli. Jadi Bapak dapat mesin hari ini, Bapak pakai 20 jam itu harus ganti oli ya. Lalu ganti oli selanjutnya itu adalah per 100 jam penggunaan ya. Jadi anggapnya gini, Bapak melaut sehari 5 jam ya. Jadi Bapak melaut 5 jam, berarti 4 hari itu harus ganti oli pertama kali. Lalu untuk ganti oli selanjutnya itu adalah setiap 100 jam penggunaan. Jadi misalnya saya bingung Pak, kadang 2 jam, kadang 3 jam, kadang 4 jam. Oke, kita ambil rata-ratanya Bapak 1 bulan harus ganti oli ya. Lalu untuk oli, kalau boleh tahu di sini Bapak biasa pakai merek apa? Meseran super atau meseran diesel? Meseran super yang 20-40 ya. Oke, jadi gini, untuk oli kita sebenarnya sudah merekomendasikan namanya Honda Power Oil. Itu Pak, SAE-nya tingkat kekentalannya adalah 10-30 ya, karena di sini sudah tersedia di toko Mahkota Motor ya, di Jalan Tegal sudah tersedia. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah kita lihat adalah ada gambar busi. Nah, kadang-kadang Pak busi itu mati ketika sedang beroperasi. Nah, ketika dibuka itu kadang berwarna hitam dan kadang berwarna terang atau bersih apa ya. Nah, oke. Kalau misalnya itu dalam kondisi kotor atau kondisi hitam, itu Bapak cukup bersihkan saja, jangan diamplas. Ya, kadang mungkin ada beberapa nelayan itu ketika businya mati diamplas supaya bersih katanya. Nah, sebenarnya itu ya. Uang saya jalan Suganti. Uang ya. Kalau di lapangan Pak, kalau di laut nggak ada toko tuh. Ya, kalau di darat mungkin ketika itu mati ya kita beli karena harganya tidak seberapa, atau 15.000 sampai 20.000. Nah, kalau dari kita cukup dianjurkan kalau memang itu kotor itu cukup dibersihkan saja. Ya, kalau memang itu terang atau bersih, nah itu harus diganti. Ya, jadi identifikasi mesin rusak itu atau mesin mati itu bisa dilihat pertama itu dari busi. Nah, kalau businya kotor hitam, pekat, itu berarti karburatornya bermasalah. Kalau misalnya itu ketika mati businya bersih, nah itu berarti kemungkinan pengapiannya bermasalah. Dari situ aja Pak buat identifikasi. Ya, oke. Untuk gambar selanjutnya untuk cara penggantian oli, kalau di gambar ini adalah Bapak ketika mau ganti oli, ini mesin harus posisi datar. Jadi cukup dibuka kunci 10 yang di sini. Nah itu dibuka. Mungkin ada beberapa nelayan ini mesinnya ditungguin. Ya, hanya dibuka ini, keluar dari sini, masuk dari sini. Ya. Itu
itu juga tidak apa-apa. Yang penting jangan dinungging ke depan. Ya, ketika Bapak nungging ke depan, ini olinya masuk ke ruang bakar. Nanti berasap. Bapak bingung, wah mesin baru tapi kok sudah berasap. Nah, itu karena posisi Bapak ngisi oli miring begini. Nah, jadi ini masuk ke dalam ruang bakar. Jadi dianjurkan ketika isi oli adalah posisi datar. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini untuk penyimpanan lama. Kadangkala ada beberapa nelayan yang dapat mesin bantuan ini mesinnya disimpan dulu karena mesin yang lamanya masih bisa digunakan. Ya, tapi jangan dijual ya Pak ya. Oke. Untuk penyimpanan lama, ini mesin yang Bapak terima tidak ada bensin, jadi tangkinya kosong. Ya. Lalu tapi ada olinya, sudah tersedia oli. Jadi Bapak kalau mau pakai tinggal colok gas, hidupkan, hidup. Ya. Nanti untuk bagaimana cara pengoperasiannya akan dijelaskan oleh rekan kita dari PT IT. Nanti setiap akan Bapak terima mesin atau teman-teman yang lain ketika menerima mesin itu juga akan diajarkan oleh teknisinya bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara memasangnya. Ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya untuk filter udara mungkin tidak ada debu ya Pak ya. Jadi filter udara tidak dipakai. Ya. Lalu untuk selanjutnya ketika akan mengisi bensin ini harus jauh dari api. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan dari pihak Pertamina. Kalau misalnya ketika merokok atau sedang ada api jangan dekat-dekat dengan tabung. Ya. Oke. Di sini adalah lanjutnya. Nah, yang perlu Bapak perhatikan, ini mesin bisa pakai bensin, bisa pakai gas. Jadi ketika gasnya kosong, Bapak bisa pakai bensin. Ya, nanti untuk caranya bagaimana pengoperasiannya akan juga dijelaskan dari pihak inti. Lalu, Pak, misalnya kita ada pertanyaan, Pak, biar irit nih Pak, gas sama bensin bisa dicampur nggak? Nah, itu tidak bisa. Jadi Bapak harus pakai salah satu, harus pakai bensin atau harus pakai gas, tidak bisa dicampur. Ya. Lalu yang kedua ini, selanjutnya ini adalah regulator. Nah, mungkin Bapak-bapak di rumah semua pakai kompor gas Pak ya, di rumah ya. Nah, ini regulator jangan pakai di dapur. Kalau Bapak simpan, jangan dipakai di dapur. Ya, karena dikhawatirkan terjadi kebakaran. Karena apa? Ini kalau Bapak kocok-kocok, ini sudah tidak ada pengamannya. Biasanya kalau regulator di rumah tuh dikocok-kocok ada bunyi. Nah, ini tidak ada. Karena apa? Pengamannya sudah dicabut. Ya, pengaman itu berfungsi ketika terjadi kebocoran dia akan secara otomatis menutup. Jadi gas tidak keluar. Ya. Jadi nanti dikasih tahu ke teman-teman kita kalau memang yang dapat ini jangan dipakai di dapur. Kalau memang gasnya tidak dipakai, ini disimpan. Jangan dipakai di dapur. Nah, kalau misalnya nanti Bapak rusak ininya, Bapak bisa beli pakai merek apapun. Yang perlu Bapak perhatikan adalah model. Untuk yang 6,5 PK, modelnya yang low pressure yang ada yang kayak gini. Untuk yang 13 dan 9 PK itu modelnya yang high pressure. Ya, yang bisa di setel-setel. Oke? Ya, Bapak sudah cukup jelas ya. Itu sedikit ini aja sih informasi tambahan ya. Ya. Lalu untuk garansi kita dari Honda ini sekitar 1 tahun setelah Bapak terima. Misalnya Bapak terima hari ini tanggal 20 tanggal 20 November 2020 dan ini berlaku sampai 20 November 2021. Ya, jadi 1 tahun. Walaupun itu mesin tidak dipakai, masa berlakunya tetap berjalan. Ya Pak ya. Bagaimana cara klaimnya? Kalau misalnya Bapak permasalahannya ini kan ada gas, ada mesin. Nah, ketika nanti bermasalah, Pak mesin saya nggak bisa hidup, kemudian Bapak analisa ternyata permasalahannya gasnya tidak keluar. Nah, Bapak bisa koordinasi dengan PT IT, Pak ini gimana cara pengoperasiannya atau bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Kalau misalnya dari segi mesin, nah itu nanti akan dianalisa kembali Pak. Apakah ini kerusakan karena dari fabrikasi atau karena dari si pengguna itu sendiri? Kalau misalnya dari pengguna, misalnya gini, setelah pakai 3 bulan ternyata mesin berasap. Nah, ternyata setelah dianalisa, ternyata ring pistonnya lecet. Nah, kemungkinan pertama adalah dia tidak ganti oli. Ya Pak ya, itu bisa, itu kan namanya kemungkinan. Bisa aja bisa terjadi. Atau mungkin misalnya mati Pak, nggak bisa hidup. Setelah dianalisa ternyata hanya busi. Nah, kalau busi itu tidak bisa digaransi, itu hanya beli. Nanti dibayarnya sekitar 20.000. Kalau misalnya itu matinya karena boben atau sini CDI ya, bobennya itu mati, nah itu nanti yang diganti bobennya, bukan mesinnya. Ya, cara klaimnya adalah Bapak bisa nanti koordinasi. Mungkin Bapak tahu ya toko mahkota motor
ke Jalan Merdeka, nanti Bapak bisa koordinasi dengan beliau. Dan kemarin pun saya juga sudah koordinasi dan beliau siap bantu ketika ada masalah, ya Pak ya. Dan spare part pun mereka sudah tersedia banyak. Ya, jadi nanti bisa mampir. Kalau harga Bapak bisa koordinasikan dengan beliau. Saya tidak bisa campur kalau harga. Oke, mungkin nanti setelah ini akan dijelaskan dari PT mengenai bagaimana cara perawatannya, cara perawatan, cara untuk pengoperasiannya, ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan edukasi nelayan-nelayan lain yang belum dapat konversi ya, bukan belum dapat bantuan, belum dapat konversinya. Mungkin setelah program ini berjalan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada peningkatan penghematan seperti yang dijelaskan oleh perwakilan dari Migas dan Pertamina. Bagaimana penggunaan selama 1 tahun 1 juta BBM. Nah, 50% itu bisa dihemat, berarti 500.000 itu udah aman itu Pak. Gitu, ceritanya seperti itu. Dan nanti Bapak ini kan sendiri lah, karena beda-beda kondisi laut, beda bentuk perahu, ya kan, beda muatan. Nah itu nanti Bapak bisa coba 1 tahun seperti apa penggunaan BBM-nya. Nah selama 1 tahun ini Bapak coba pakai BBG atau tabung LPG pure ya, full tabung LPG seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan tabung LPG juga mudah didapat ya. Begitu habis kita bisa langsung tukar isinya, bukan tukar, anda beli gitu ya, beli isinya, beli tabung yang baru dengan isi gitu ya, bukan beli tabung lagi, tukar, beli isi tabung isi LPG-nya. Nah itu coba digunakan, mudah-mudahan memang benar-benar itu ada penghematan. Nah di sini program konversi ya, kenapa dikonversi? Karena ya itu tadi BBM yang sangat langka mungkin ya di beberapa kota, sehingga dan kapasitas atau LPG itu masih berlimpah, makanya dikonversi ke situ. Nah untuk mesin sendiri, karena konversi bukan mesin Bapak yang diganti dari mesin lama dipasang LPG, tidak seperti itu, karena mesin Bapak khusus untuk bensin ya, pembakarannya pun juga kapasitasnya untuk yang bensin. Jadi kalau dipasang gas itu tidak mungkin kuat gitu. Jadi pembakaran gas itu lebih tinggi Pak. Katakanlah kalau bensin itu 800 derajat gitu ya. Kalau gas bisa sampai 1000. Kalau dipaksa pakai mesin yang lama, mesin Bapak bisa meleleh. Nah makanya dikasihlah mesin yang baru juga. Karena mesin yang baru ini apanya itu yang di ruang pembakaran itu dikasih material yang untuk ketahanan panas yang lebih tinggi, sehingga untuk bahan bakar gas dia mampu begitu Pak ya. Nah ini sama saja mesinnya, cuma ada tambahan Pak. Jadi yang awalnya itu selang bensin ya, pembakarannya adalah bensin, kita tambah 1 alat namanya mixer. Kalau bisa dilihat di sini Pak ada mixer. Nah ini yang warna oranye Pak. Nah ini mixer, ini untuk mencampur atau tempat masuk gasnya ya, tempat masuk gasnya. Nah jadi dari mixer itulah masuk ke pembakaran. Jadi awalnya itu bensin, tapi ini diganti gas. Tapi bisa dua jenis bahan bakar, asal kartu bensinnya ditutup dulu untuk gas. Begitu gas habis di perjalanan, misalkan Anda sudah di tengah laut habis, Bapak bisa tetap pakai bensin, kartu bensinnya dibuka. Jadi selang aliran bensin bisa turun masuk ke pembakaran. Nah itu untuk darurat Pak ya, darurat. Tapi setelah sampai di darat terus Anda tukar lagi tabung kosong dengan tabung baru, nah Bapak pakai lagi ke LPG, itu masih bisa dengan cara tutup kartu bensinnya, dikuras dulu Pak bensinnya sampai habis, sampai kering, baru bisa masuk gas lagi gitu. Nah kalau masih ada bensin di dalam ditambah gas, nah itu yang tidak bisa hidup. Jadi 2 bahan bakar bercampur itu tidak akan bisa hidup mesinnya ya. Crossing, terus ada dudukan mesin, lalu ontel dan balik-balik atau propeller. Terus di bagian LPG itu ada
reducer Pak. Nah, ini reducer ya. Reducer, terus lagi regulator. Ada dua tipe, ada yang ini tipe yang low pressure atau yang untuk 6,5 PK. Varian 1 6,5 PK dapat regulator yang macam gini. Dia hanya buka tutup saja atau mengunci saja, tidak ada pengaturan tekanan gasnya. Sedangkan yang high pressure, nah yang seperti ini Pak, selain pengunci dia ada pengaturan keluar masuk gasnya. Reducernya sama, tipenya sama untuk yang low pressure dan high pressure, ya. Nah, jadi dari tabung gas ini keluarlah gas ya. Cuma tidak bisa langsung masuk ke dalam mesin karena tekanan di dalam tabung gas ini sangat tinggi Pak. Nah, makanya ini untuk mengeluarkan gas, gunanya reducer ini untuk mengeluarkan gas ya dari tabung ke selang, lalu masuk ke reducer. Reducer itu istilahnya mengurangi tekanan, reduce. Bahasa Inggris reduce mengurangi tekanan. Jadi tekanan yang awalnya di dalam tabung gas dikurangi dulu Pak, tapi tidak mengurangi isi gas, cuma tekanannya saja dikurangi. Karena kalau bulat-bulat dia dari gas masuk ke sini, nah ini mesin itu kesangkut. Jadi dikurangi dulu tekanan gasnya, setelah dikurangi, lalu dia bisa masuk ke dalam. Ini power valve namanya, power valve. Lalu masuk ke dalam selang dan masuk ke dalam mixer, lalu pembakaran seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam reducer, ini ada keran valve on off ya. Nah, on off. Jadi kalau posisi lurus seperti ini, seluruh selang dia terbuka. Kalau yang bersilang ke bawah itu tertutup. Jadi nanti untuk kedepannya mematikan atau menghidupkan mesin cukup dari power valve ini aja. Keran ya. Tidak perlu dari on off ini. Dari on off mesin. On off mesin posisi on aja terus. Jadi begitu selesai kita kasih tutup dia langsung mati. Begitu mau menyalakan mesin, menghidupkan mesin, buka kerannya, baru tarik seperti itu. Nah, setelah dari reducer ya, tekanan gas sudah dikurangi, masuk ke dalam selang. Nah, masuk ke dalam power valve. Cara memasangkannya tinggal ditekan seperti itu. Sudah mengunci, tidak ada kebocoran. Ya. Nah, untuk melepaskannya tinggal ditarik. Nah, ditarik. Nah, seperti itu Pak, sudah aja. Jadi bapak-bapak sudah coba, ya. Pasang seperti ini, satu tangan pun bisa saya. Nah, begitu ini modelnya sedikit berubah dibuat, tapi tidak ada bocor di sini Pak. Oke, paling itu aja tambahannya. Jadi secara sistem sih sama, cuma karena bahan bakarnya diganti dari bahan cair atau minyak ke gas, adalah tambahan perangkat ini Pak. Gitu. Oke, mungkin kita coba aja ya. Iya. Coba saja. Tes. Untung ada mas. Nah, nomor apa mundur? Untung ada mas. Cara masang regulator sudah tahu Pak? Ya. Tahu ya? Kalau nggak tahu nanti tanya isinya. Ini isinya yang sering pasang regulator. Masukkan ke dalam mulut tabung. Di situ kunci. Nah, di situ ada indikator Pak, indikator. Pastikan dia bergerak ya jarumnya itu dari yang tadi warna merah ke warna kuning atau warna apa lah. Setiap merek regulator mungkin beda-beda, tapi yang didapat untuk yang saat ini adalah merek Wingas. Nah, kalau sudah bergerak itu berarti ada indikator gasnya masuk. Begitu, ada tekanan gasnya masuk. Oke, sudah dikunci. Sisi on aja. Nah, buka keran reducer. Nah, gas sudah masuk ke dalam.
Mantap. Udah aja kan, sama aja kayak waktu kita pakai bensin, cuma ini ganti gas aja. Bisa disampaikan Pak. Nanti sampaikan kipasnya. Nah, cara mematikan tadi yang saya bilang, tinggal ditutup. Alhamdulillah, mantap. Nelayan. Saya Pak. Ini. Ya, pasang regulator dulu. Bismillah. Enggak cocok. Oke. Masuk aja. Dorong anunya. Oke. Nah, di on. Oh, mantap ini. Bisa. Buka gasnya. Kerang. Oke, sekarang Ya, gas yang di mesin mungkin dimatikan dulu. Oh iya. Oke. Mantap. Iya. Habis gasnya nanti. Mantap lah.